Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video kedua aku. Hari ini aku mau sharing lagi tentang hemofilia ya teman-teman. Aku mau ceritain lagi pertama kali anakku ketahuan hemofilia teman-teman. Jadi ceritanya waktu itu usia anakku kurang lebih 2,5 tahun lah ya. Saat itu ada pendarahan di gusinya selama 2 minggu teman-teman, tidak berhenti-berhenti. Udah dibawa ke dokter gigi dan hasilnya kata dokter giginya bagus, giginya nggak ada yang bolong atau gimana. Nah dari situ aku tanya-tanya dengan suami, dokter mana nih, dokter spesialis anak yang di daerahku yang bagus lah gitu. Nah dapatlah ada dokter spesialis anak. Saat itu kita pergi ke kliniknya di sana. Akhirnya cek-cek darah di klinik itu, dokter mengira atau menduga anakku itu kalau enggak leukemia ya hemofilia katanya, tapi harus dibuktikan dengan cek darah selanjutnya, yaitu dengan melihat APTT-nya. Setelah itu kalau APTT-nya memanjang, jadi besar kemungkinan anakku hemofili. Nah dari situ aku dirujuk ke rumah sakit. Dari klinik dokter anak tersebut dirujuk ke rumah sakit daerah untuk melakukan cek-cek ke darah lagi. Akhirnya aku ke sana untuk cek darah. Seperti yang dibilang tadi, APTT-nya memanjang. Nah dari situ aku dirujuk lagi oleh dokter spesialis anak ke lab yang bisa mengecek faktor pembekuan darah untuk melihat apakah ini hemofilia atau bukan. Nah berangkatlah aku ke Jakarta, yaitu ke RSCM pada saat itu. Ke RSCM cek darah itu perjuangannya juga sangat membutuhkan tenaga pikiran dan biaya menurutku ya, karena pada saat itu posisiku di Jakarta nggak punya saudara, terus juga belum tahu daerah-daerah di Jakarta gimana. Nah saat itu aku diantar oleh kakak iparku dan suamiku untuk mengecek, dan alhamdulillah hasilnya keluar besoknya. Hasil dari cek lab di Jakarta itu di RSCM, ternyata anakku kena hemofilia A ya, yaitu kekurangan faktor pembekuan 8, di mana faktor pembekuannya itu kurang dari 1% teman-teman. Nah ini termasuk hemofilia berat. Apa aja sih gejala-gejalanya supaya teman-teman bisa nih antisipasi kalau ada gejala-gejala seperti anakku, teman-teman bisa melakukan screening, cek lab ke rumah sakit terdekat. Nah dari usia merangkak pun anakku itu sudah mulai terlihat adanya biru-biru di siku tangannya, di kakinya. Cuma ya namanya juga anak baru merangkak kan teman-teman, pasti ya udahlah biasa aja. Tapi pas dia sudah bisa jalan dan usia 2,5 tahun itu, yang pas puncak-puncaknya itu pas dia
pendarahan di gusi selama 2 minggu teman-teman, gak berhenti-berhenti. Pas waktu dia tidur, darah di bantal penuh, di kasur juga. Nah dari situlah ketahuan hemofili. Dari situ perjalanannya pasti panjang ternyata. Dari RSUD aku dirujuk ke rumah sakit Hasan Sadikin Bandung. Di situ aku banyak sekali ilmu yang didapat di sana, karena banyak sekali teman-teman juga ternyata yang penyandang hemofilia ini. Nah dari situ aku ketemu dengan namanya Ibu Yani. Dia pengurus HMHI wilayah Jabar. Dia juga yang membantu proses hitan anakku pada saat itu. Nah dan juga di Hasan Sadikin Bandung mulai anakku diberikan obat, yaitu namanya Koate ya teman-teman. Itu untuk menormalkan pembekuan darahnya. Nah dari situ juga anakku Kaisar rutin kontrol tiap bulan ke rumah sakit untuk mendapatkan Koate. Sampai sekarang anakku usia 6 tahun sudah masuk sekolah teman-teman, sudah TK. Nah bagi teman-teman yang punya keluhan sama seperti Kaisar ataupun ya ada ciri-ciri seperti itu, teman-teman bisa langsung screening, cek lab ke rumah sakit terdekat ya teman-teman. Atau bisa juga kita sharing-sharing, komen-komen di channel YouTube aku, channel YouTube anakku. Nah nanti kita bisa tanya jawab di situ ya teman-teman. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.